Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hormon oksin. Perkenalkan, nama saya Hendrianto, NPM 2002 06 11 006. Baik, kita masuk yang pertama, sejarah hormon oksin. Hormon oksin ialah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan oleh Frischwend (1863 sampai 1935). Di tahun 1928, ialah ahli botani Belanda yang menyatakan bahwa tak mungkin terjadi suatu pertumbuhan tanpa adanya suatu zat tumbuh. Jenis hormon oksin pada tumbuhan tersebut yang telah dapat diekstraksi ialah indole asetat acid atau IAA. Oksin sintetis ini sudah digunakan secara luas dan komersial dibanding pertanian, di mana batang, pucuk, dan akar tumbuh-tumbuhan memperlihatkan respon terhadap oksin, yaitu peningkatan laju pertumbuhan terjadi pada konsentrasi yang optimal dan penurunan pertumbuhan terjadi pada konsentrasi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Setelah pembanyangan ini, sel terus tumbuh dengan mensintesis kembali material dinding sel dan sitoplasma. Selain memacu pembanyangan sel, hormon oksin yang dikombinasikan dengan gibralin dapat memacu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada kambium pembuluh sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang. Kita masuk yang kedua, biosintesis oksin. Biosintesis oksin pada tanaman sangat kompleks. Kemungkinan beberapa jalur kontribusi pada produk oksin de novo. IAA juga dapat dilepaskan dari konjugat IAA melalui pembelahan hidrolitik asam amino IAA, gula IAA, dan metil ester IAA 3,36,67,72. Selain itu, meskipun tanaman berbagi mekanisme inti yang dilestarikan secara evolusioner untuk biosintesis oksin, spesies tanaman yang berbeda mungkin juga memiliki strategi dan modifikasi unik untuk mengoptimalkan biosintesis IAA mereka. Dalam ulasan ini, saya akan mencurahkan diskusi saya hanya untuk mekanisme biosintesis oksin yang bergantung pada triptofan. Diskusi tentang jalur biosintesis oksin independen terpe dan konjungsi modifikasi oksin dapat ditemukan di tempat lain. Saya akan fokus pada gen biosintesis oksin yang diidentifikasi dalam Arabidopsis, tetapi juga secara singkat membahas studi yang relevan pada spesies lain. Saya juga akan menyertakan 2 contoh untuk menunjukkan bahwa pengetahuan tentang biosintesis oksin memberikan dasar genetik untuk memecahkan pertanyaan kunci perkembangan tanaman. Oksin diidentifikasi sebagai hormon pertumbuhan tanaman karena kemampuannya untuk merangsang pertumbuhan diferensial dalam menanggapi rangsangan
gravitasi atau cahaya. Biasanya in vitro, di mana blok agar yang mengandung oksin merangsang pertumbuhan segmen kleoptil gandum mengarah pada identifikasi asam indole. 3. Aset IA sebagai oksin utama yang terjadi secara alami pada tanaman. Aplikasi IA atau oksin sintetik pada tanaman menyebabkan perubahan besar pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berbeda dengan kemajuan besar yang dibuat dalam memahami potensialnya dan transportasi oksin, lebih sedikit yang diketahui tentang bagaimana oksin diproduksi pada tanaman. Penjelasan mekanisme molekul biosintesis oksin akan berdampak besar dalam mencatatkan peran oksin dalam perkembangan tanaman. Memahami transportasi oksin dan mempelajari mekanisme oksin dalam mengatur perkembangan tanaman. Kita masuk yang ketiga, mekanisme oksin. Mekanisme kerja hormon oksin dalam mempengaruhi pembanyakan sel-sel tanaman, khususnya akar, yaitu oksin menginisiasi pembanyakan sel dengan cara mempengaruhi pengontrolan pelenturan dinding sel. Oksin memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H ke dinding sel. Ion H+ ini mengaktifkan enzim tertentu, sehingga sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Setelah pemanjangan ini, sel terus tumbuh dengan mesintesis kembali materi dinding sel dan sitoplasma. Berdasarkan Archittron hipotesis, mekanisme kerja oksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompai ion H+ ke dinding sel. Ion H+ kemudian menurunkan pH dinding sel dan mengaktifkan enzim ekspansin yang memutus beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selusa, penyusun dinding sel, dan melonggarkan struktur dinding sel serta meningkatkan plastisitas dinding sel. Menurut Taizen, sumber ion H+ berasal dari H+ ATPase pada membran plasma, dan oksin sendiri meningkatkan aktivitas H+ ATP sean oksin kemudian menstimulasi pemampaan protein membran plasma sehingga meningkatkan potensial membran. Peningkatan potensial membran akan meningkatkan pengembalian ion ke dalam sel, yang menyebabkan pengembalian air secara osmosis. Sitoplasma kemudian mendesak dinding sel ke arah luar dan memperluas volume sel akibat air yang masuk secara osmosis. Selanjutnya sel tumbuhan akan memanjang dan membentang. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami mekanisme kerja oksin. Yang banyak diteliti adalah pemacuan, pembanyakan koleptil atau dan jagung serta potongan batang. Berbagai tumbuhan dikotil
Pada sistem uji ini, penelitian banyak tertarik pada cepatnya auksin atau hormon lain pada sistem lain menimbulnya respon, sebab semakin awal cepat munculnya respon, semakin besar kemungkinan bahwa respon itulah efek utama hormon tersebut. Efek utama diduga pembesaran sel. Diduga auksin mengendurkan dinding sel sehingga sel mudah membesar. Hipotesis pertumbuhan asam auksin menyebabkan sel penerima mengeluarkan ke dinding sel sehingga pH turun. Keadaan asam ini mengaktifkan enzim pemutus ikatan polisakarida penyusun dinding sel. Berbagai penelitian auksin menurunkan pH dinding sel menjadi kurang lebih 3. Namun agar dinding sel dapat mengendur, pH harus berada pada kisaran 3,5 sampai 4. Kita masuk yang terakhir, fungsi auksin. Beberapa penting bagi pertumbuhan tanaman. Fungsi auksin mempengaruhi banyak proses seluler yang berbeda. Pada tingkat molekuler, fungsi auksin dapat mempengaruhi aliran sitoplasma, pergerakan cairan di dalam sel, dan bahkan aktivitas berbagai enzim. Ini memberikan auksin kontrol langsung atas pertumbuhan, perkembangan, dan proliferasi sel-sel individu dan sel individu di dalam tanaman. Gradien auksin secara langsung mempengaruhi proses seperti inisiasi bunga, perkembangan buah, dan bahkan pembentukan umbi dan umbi. Bahkan setiap hari, tingkat auksin mempengaruhi proses seperti fototropisme yang memungkinkan tanaman untuk mengikuti matahari dan mendapatkan banyak energi. Fungsi auksin untuk mempercepat proses pertumbuhan. Fungsi auksin penting lainnya yang disediakan di banyak tanaman adalah dominasi apikal. Dominasi apikal terbentuk ketika satu meristem tumbuh lebih cepat dan lebih efisien. Akhirnya, auksin yang dilepaskan dari meristem ini menghambat tunas baru untuk bertunas di bawahnya. Jika batang dipotong, banyak tunas baru akan muncul di bawah batang karena gradien auksin telah terganggu dan sistem harus membuat tunas utama baru. Gradien auksin kritika terbentuk menentukan seberapa cepat ruas tumbuh yang menentukan ketinggian tanaman. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.